Kota Palopo adalah salah satu kota dari 24 kabupaten dan kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kota Palopo terletak kurang lebih 375 km dari Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 km persegi, yang secara administratif terbagi menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Pengadilan Agama Palopo adalah pengadilan agama tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang berada di Jalan Andi Jema, Kota Palopo. Berdasarkan penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958, maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Dua Luwu dan Kabupaten Dua Tanah Toraja. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Setiap tahun, Pengadilan Agama Palopo menyelesaikan kurang lebih 500 perkara dengan berbagai jenis perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy SAI, Ketua Pengadilan Agama Palopo kelas 2, berkomitmen untuk mewujudkan peradilan agama yang bersih, berwibawa, dan berkualitas demi tegaknya hukum dan keadilan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kami telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan menerapkan 8 nilai utama Mahkamah Agung. 1. Kemandirian. 2. Integritas. 3. Kejujuran. 4. Akuntabilitas. 5. Responsibilitas. 6. Keterbukaan. 7. Ketidakberpihakan. Dan 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pelayanan prima insya Allah dapat kami wujudkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvira SHI Eman, selaku Ketua Pembangunan ZI bersama Ketua Pengadilan Agama Palopo, memberikan dukungan dan dorongan dalam rangka pencapaian pembangunan ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Bersama kita bisa. Pengadilan Agama Palopo telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi pada tanggal 14 Januari 2019 dengan disaksikan oleh Wakil Wali Kota Palopo, Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Wakapolres Palopo, dan personil Kodim 1403 Palopo. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi meliputi 6 area. Area 1, manajemen perubahan. Seluruh jajaran pimpinan dan aparatur Pengadilan Agama Palopo berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dengan membentuk tim pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Palopo dengan mempersiapkan dokumen rencana aksi atau rencana kerja pembangunan zona integritas. Semangat Sekti! Semangat, semangat, semangat! Siapa kita? PA Palopo! Bagaimana kita? Siap melayani! Semangat, integritas, giat, adil, profesional. WDK pasti bisa! Dengan pembangunan zona integritas,
telah mengubah secara sistematis mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau culture set aparatur Pengadilan Agama Palopo dengan melakukan pemilihan role model dan agen perubahan. Pengadilan Agama Palopo telah mensosialisasikan pembangunan zona integritas kepada masyarakat melalui website, media sosial, dan media elektronik. Area 2, penataan tata laksana. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses prosedur yang jelas dan terukur, Pengadilan Agama Palopo telah menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pada satuan kerja. Melalui penyusunan standar operasional prosedur yang tepat dan evaluasi terhadap penerapannya, dapat dijadikan indikator dengan mengacu pada peta bisnis proses di Pengadilan Agama Palopo. Selain itu, Pengadilan Agama Palopo telah menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang terkini melalui website maupun spanduk atau banner. Dan sebagian besar sistem di Pengadilan Agama Palopo telah didigitalisasi dengan berbagai aplikasi seperti SIPP, Siwas, Sikep, dan Masiga. Area 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Pengadilan Agama Palopo telah melaksanakan penataan sistem sumber daya manusia meliputi 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Pola mutasi internal. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 4. Penetapan kinerja individu. 5. Penegakan aturan disiplin. 6. Sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. Area 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Pengadilan Agama Palopo telah melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja dengan melibatkan pimpinan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP yang merupakan dokumen perencanaan strategis satuan kerja dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Kemudian, pengelolaan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja secara berkala. Area 5. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palopo bertujuan menyelenggarakan sistem kinerja yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan menerapkan pengendalian gratifikasi melalui kedisiplinan pelaporan LHKPN, penerapan sistem pengawasan internal pemerintah atau SPIP, pengaduan masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Area 6. Penguatan kualitas pelayanan publik. Untuk memberikan pelayanan prima dan berkeadilan kepada penerima layanan, Pengadilan Agama Palopo menerapkan pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan pelayanan administrasi yang terintegrasi. Pengadilan Agama Palopo berinovasi membuat terobosan antrian PTSP yang meliputi antrian pelayanan informasi dan pengaduan, pos bantuan hukum, pendaftaran, kasir, hingga antrian layanan pengambilan produk pengadilan. Aplikasi antrian sidang juga terintegrasi pada sistem yang dijalankan oleh panitera pengganti dan majelis hakim di persidangan. Layanan prioritas juga disiapkan demi pelayanan yang inklusif bagi seluruh pencari keadilan. Selain itu, terdapat pelayanan e-court yang merupakan instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang meliputi pendaftaran perkara online atau e-filing, pembayaran panjar biaya online atau e-payment, pemanggilan elektronik atau e-summons, dan dokumen persidangan. Untuk mendapatkan feedback atas kinerja dan demi peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan, Pengadilan Agama Palopo menyediakan survei persepsi kualitas pelayanan, survei persepsi kepuasan masyarakat, dan survei persepsi anti korupsi
yang dapat diakses secara digital dimanapun dan kapanpun. Dalam rangka implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, Pengadilan Agama Palopo menyediakan aplikasi gugatan mandiri. Masyarakat pencari keadilan dapat membuat surat gugatannya sendiri tanpa datang ke kantor Pengadilan Agama Palopo dengan mempersiapkan persyaratan dan data yang diperlukan. Guna meningkatkan efektivitas pelayanan pengadilan, masyarakat pencari keadilan dapat menghubungi PT SP Online Pengadilan Agama Palopo untuk mendapatkan layanan informasi yang ada di pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Agama Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrusani, penjabat Wali Kota Palopo, mengucapkan selamat kepada Pengadilan Agama Palopo, salah satu satker yang masuk dalam penilaian dari tim penilaian nasional Mempan RB dalam rangka meraih predikat wilayah bebas dari korupsi, dan saya juga memberi dukungan penuh dalam rangka meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2024. Saya berharap sinergi yang terbangun selama ini dapat selalu terpelihara dengan baik. Salah satu sinergi yang terbangun selama ini adalah pendampingan terhadap anak dan perempuan berhadapan dengan hukum di Kota Palopo. Saya berharap Pengadilan Agama Palopo terus berinovasi dan melakukan perubahan-perubahan dalam mewujudkan layanan prima kepada masyarakat di Kota Palopo. Mudah-mudahan dengan komitmen bersama yang telah diwujudkan, kolaborasi yang terjalin harmonis antara pemerintah Kota Palopo sebagai kota layak anak dan ramah perempuan, dan saya doakan insya Allah Pengadilan Agama Kota Palopo dapat mewujudkan zona integritas dan meraih predikat WBK. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 nilai utama Mahkamah Agung. 1. Kemandirian. 2. Integritas. 3. Kejujuran. 4. Akuntabilitas. 5. Responsibilitas. 6. Keterbukaan. 7. Ketidakberpihakan. 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.